wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya mau menjelaskan dan menganalisis data-data narkoba yang ada di Indonesia. Dan pada video terakhir, saya mau menyimpulkan dan menganalisis data-data narkoba itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penasaran? Jangan skip. Langsung saja ke videonya, check this out. Indonesia darurat narkoba. Jumlah penyalahgunaan narkoba dari 2018 sampai 2015 itu paling tinggi itu di 2015. Dalam tabel juga disebutkan ada 4 juta jiwa lebih yang pengguna narkoba. Itu terdiri dari 70% pekerja, 22% pelajar dan mahasiswa, 8% pengangguran. Dari 2008 itu terdapat 3 juta lebih. 2000, lalu ke 2011 itu naik di 4 juta. 4 juta lebih. Terus dari 2011 sampai 2014 turun jadi 4 juta 22. Terus 2014 naik lagi jadi 4 juta 98. Dari setiap tahun itu terdapat 18.000 jiwa orang yang meninggal. 50 orang tiap harinya pasti ada yang meninggal akibat narkoba. Jadi pelajarannya sebagai kita ya mahasiswa atau pelajar, jangan sampai ya. Terus untuk slide selanjutnya, di sini ada tabel data kasus tindak pidana narkoba tahun 2017 sampai 2011 dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Di sini ada tercantum dari 2017 sampai 2011. Terus ada kategorinya dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Dari narkotika yang paling tinggi itu pada tahun 2011. Kalau dari psikopat yang paling tingginya itu dari tahun 2008 itu terdapat 9.783 jiwa. Terus bahan adiktifnya lainnya terdapat pada tahun 2009 yang paling tinggi. Jadi kalau dijumlahkan yang paling tinggi itu pada tahun 2009 terdapat 30.883 orang atau jiwa. Nah, dari tiap tahun itu terdapat naik turunnya. Kalau 2017 sampai 2007 sampai 2008 itu naik 29,76%. 2008 sampai 2009 itu naik juga terdapat 5,17%. 2009 ke 2010 itu alhamdulillah ada penurunan, itu 13,62%. Dari 2010 sampai 2011 naik lagi jadi 11,69%. Jadi kalau ditotalkan seluruhnya dari narkotika itu jumlahnya 69.553 orang. Atau jiwa dari psikotropika yaitu 30.633 jiwa. Dari bahan adiktif lainnya 39.164 jiwa. Kalau dijumlahkan jadi 139.350 jiwa. Terus slide selanjutnya
tersangka narkoba berdasarkan latar belakang pendidikan tahun 2008 sampai 2012. Di sini tercantumkan ya dari 2008 sampai 2012 dari latar pendidikan SD atau sampai tingkat SD ya, yang sekolahnya sampai SD itu yang paling tinggi itu pada 2011 terdapat 5.092 jiwa orang. Terus di SMP yang paling tinggi itu terdapat sama 2011 yaitu 10.000 lebih orang yang pengguna narkoba. Dari tingkat SMA ada yang paling tinggi itu pada 2009 24 lebih. Nah, dari PT atau perguruan tinggi yang paling tinggi itu pada 2011 ada 1.124. Jadi kalau dikategorikannya yang paling tinggi itu pada tahun 2011 yang paling tinggi itu. Jadi kalau dijumlahkan dari tingkat SD yaitu 22.895, dan kalau dari SMP 46.230, SMA 111.904, kalau dari perguruan tinggi 5.059. Jadi kalau dijumlahkan atau dipersenkan dari SD itu 12%, kalau dari SMP 24%, kalau dari SMA 60%, kalau dari perguruan tinggi itu 2,72%. Kalau dijumlahkan dari jumlah semua dari tahun 2008 sampai 2012, terus dari tingkat SD sampai perguruan tinggi itu ada 186.088 jiwa atau orang. Jadi sangat krisis banget ya Indonesia. Terus di sini ada tabel kerugian ekonomi akibat narkoba. Di sini kerugian ekonomi akibat narkoba itu dari 2008 juga udah 32,4 triliun. Terus yang paling tinggi itu pada 2015 sampai 65,6 triliun. Kalau di biaya rata-rata konsumsi pemakaian narkoba, rata-rata per itu tiap orang ya 10,8 jutaan. Kalau dari nilai aset jaringan itu 85 miliar. Aset itu dari berupa mobil, motor, tanah, rumah, ruko, apartemen, pabrik, perhiasan, uang tunai, rekening, atau barang atau jasa. Jadi di sini juga terdapat yaitu narkotika membuat sengsara, emang membuat sengsara sih kalau dari narkotika. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya narkoba itu sangat berbahaya dan mempunyai dampak yang sangat negatif. Contohnya untuk diri kita sendiri dan kesehatan mental beserta badan kita sendiri. Dan yang lebih parah lagi bisa sampai dengan kematian. Dalam menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba, kita dapat melanggar sanksi hukum yang berlaku. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, pada sila pertama, kita sebagai umat muslim sungguh diharamkan mengedarkan narkoba, apalagi mengkonsumsinya. Itu sangat berdosa dan tidak baik banget.
Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia yang baik, seharusnya kita dapat meminimalisir dan memberitahu kepada orang-orang yang sudah mengkonsumsi atau garis bawahi orang-orang yang tersesat, supaya mereka bisa kembali lagi ke jalan yang lebih benar. Sekian dari saya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye.